Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rizky Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik 6 aspek perkembangan anak usia 0 sampai 3 tahun beserta stimulasinya. Adapun karakteristik yang pertama yaitu 1. Perkembangan kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis. Perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syaraf dan makin meningkat pula kemampuannya. Stimulasi perkembangan kognitif antara lain yaitu 1. Menyusul puzzle. Dengan orang tua memberikan permainan puzzle, maka ketika anak bermain puzzle tersebut, anak bisa berpikir bagaimana puzzle ini akan membentuk sebuah gambar. Dengan bermain tersebut, anak akan berpikir tentang bagaimana mengatur strategi menjadi gambar yang sempurna. Stimulasi yang kedua yaitu dengan cara berhitung. Kebanyakan anak kurang suka dengan hitung-hitungan, karena semakin bertambahnya kelas, semakin sulit juga hitung-hitungannya. Maka, kita harus membuat anak merasa enjoy dalam belajar. Jangan memaksakan anak. Caranya yaitu ketika anak belajar mengancingkan baju, seketika itu pula anak belajar berhitung. Stimulasi yang ketiga yaitu bermain peran. Dengan bermain peran, anak bisa belajar menambah kosakata dengan beragam kosakata yang anak miliki. Di samping itu, dengan bermain peran, anak bisa belajar berbagai macam karakter. Ya, contohnya seperti menjadi dokter, menjadi guru, menjadi polisi, dan masih banyak lagi. Stimulasi yang keempat yaitu bermain musik. Musik juga bisa menjadi salah satu stimulasi kognitif anak, tetapi tentu harus sesuai dengan umurnya. Dengan musik, anak sedikit demi sedikit akan tentang irama dan ketukan. Selain itu, musik juga bisa menyampaikan pesan moral. Karakteristik yang kedua yaitu perkembangan bahasa. Menurut Elizabeth, perkembangan bahasa anak usia dini ditempuh melalui cara yang sistematis dan berkembang bersama-sama dengan pertambahan usianya. Anak mengalami tahap perkembangan yang sama, namun yang membedakan antara lain sosial keluarga, kecerdasan, kesehatan, dorongan hubungan dengan teman yang turut mempengaruhinya. Ini berarti lingkungan turut mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Lingkungan yang baik, maka perkembangan anak akan baik juga. Namun sebaliknya, jika tidak, maka anak juga ikut dalam lingkungan tersebut. Stimulasi yang dapat dilakukan yaitu dengan mendengarkan anak berbicara kepada anak, membaca, dan menulis. Karakteristik yang ketiga yaitu perkembangan sosial emosional. Skinner mengargumentasikan bahwa tingkah laku tertentu dapat ditingkatkan dengan diikuti oleh penguatan seperti makanan, hadiah, keistimewaan khusus, atau mainan baru. Tingkah laku juga dapat dikurangi melalui penggunaan hukuman. Stimulasi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara 1. Sering berkomunikasi dengan anak. Yang kedua yaitu menyebutkan emosi yang dirasakan anak. Yang ketiga yaitu mengenalkan anak dengan berbagai stimulasi dan lingkungan. Yang keempat yaitu latihan melakukan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Serta yang kelima yaitu latihan kemampuan berkomunikasi. Adapun karakteristik yang keempat yaitu perkembangan nilai agama dan moral. Menurut Colbert, anak-anak pada usia ini mendasarkan moralitas mereka pada orientasi hukuman dan kepatuhan. Sama seperti Piaget, Colbert percaya bahwa anak-anak berperilaku moral karena mereka takut pada
dan berusaha menghindari hukuman. Dengan kata lain, anak kecil mengikuti aturan karena mereka tidak ingin mendapatkan masalah. Terlalu berlebihan untuk mengharapkan anak usia prasekolah secara otomatis melakukan hal yang benar. Namun, kebanyakan anak kecil dapat memahami perbedaan antara perilaku baik dan perilaku buruk. Dan pemahaman ini memberikan dasar bagi pemikiran moral lebih rumit di masa depan. Stimulasi yang dapat dilakukan yaitu 1. Memperkenalkan agama yang dianut kepada anak. Yang kedua yaitu meniru gerakan saat beribadah. Yang ketiga yaitu membaca doa sesudah dan sebelum melakukan sesuatu. Sedangkan yang keempat yaitu mengajarkan berbuat baik. Yang kelima mengenalkan perilaku baik dan sopan. Yang keenam yaitu mengucap salam dan membalas salam kepada orang lain. Karakteristik yang kelima yaitu perkembangan fisik motorik. Elizabeth menyatakan bahwa perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat geraknya. Gerak ini secara jelas dibedakan menjadi gerak kasar dan gerak halus. Stimulasi yang dapat dilakukan yaitu 1. Bermain puzzle. Anak diminta untuk memasang atau memindahkan potongan kecil atau besar, melingkari huruf atau kata-kata, memutar knob atau memasukkan potongan gambar ke dalam lubang tertentu yang sesuai. Semua aktivitas tersebut akan mengasah keterampilan motorik halusnya yang sangat diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu bermain balok. Saat anak meletakkan balok untuk membuat bentuk yang ia inginkan, maka koordinasi mata dan tangan serta kemampuan motorik halus dan kasarnya akan terlatih, melatih kreativitas dan mendorong anak untuk belajar mandiri. Stimulasi yang ketiga yaitu menggambar dan mewarnai. Menggambar memerlukan koordinasi yang bagus antara mata dengan tangan dan cara yang tepat dalam menggunakan alat tulis untuk membuat goresan hingga menghasilkan sebuah gambar. Hal tersebut dapat menjadi dasar potensi anak untuk mengembangkan motoriknya. Yang keempat yaitu bermain Play-Doh. Kemampuan motorik halus akan semakin terampil bila terus dilatih. Tak perlu menggunakan atau memberikan permainan yang mahal untuk mengasah kemampuan motorik halus karena ini bisa didapat dengan bermain Play-Doh. Karakteristik yang keenam yaitu perkembangan seni. Seni menurut Plato adalah hasil peniruan alam dengan segala seginya. Aristoteles mengemukakan bahwa seni adalah harus dinilai sebagai suatu tiruan, yakni tiruan dunia alamiah dan dunia manusia. Berbeda dengan Plato, Aristoteles tidak memaksudkannya sekedar tiruan belaka. Menurutnya, seni harus memiliki keunggulan falsafi yakni bersifat dan bernada universal. Seni menurut Leo Tolstoy adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan pelukis. Stimulasi yang dapat dilakukan yaitu 1. Mendukung minat anak dan memperdengarkan anak lagu-lagu yang disukainya. Yang kedua, memberikan apresiasi berbentuk pujian pada anak. Yang ketiga, memberikan fasilitas berupa beberapa alat permainan dan yang dapat mengembangkan aspek seni anak. Dan yang keempat adalah apabila anak berhasil melakukan hal positif, maka anak diberikan reward. Baiklah, itulah penjelasan tentang karakteristik 6 aspek perkembangan anak usia 0-3 tahun beserta stimulasinya. Semoga bermanfaat dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.